Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh, dan jangan engkau ikutin langkah-langkah syaitan, karena setan itu sesungguhnya setan itu musuh kamu kalian yang sangat jelas. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat lirik ayat ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memeluk Islam dengan sempurna, Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Artinya, sebelum kita memeluk Islam dalam sempurna, maka harus tertanam keimanan, keyakinan dulu di dalam diri kita. Bahkan secara umum, setiap orang yang mau memeluk suatu agama, maka orang itu diwajibkan yakin dan mengenal Tuhan yang dia sembah di dalam agama tersebut. Abu Atahiyah di dalam kitabnya Ajuban membikin suatu syairan, awalu wajibun alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Awalu wajibun alal insan, yang paling pertama jatuhnya wajib kepada insan, manusia secara ruh, manusia secara jiwa. Karena di dalam Al-Quran kalimat manusia ini berbagai kalimat. Ada manusia dengan kalimat basar, seperti Nabi Adam dijulukin Abul Basar, bapaknya manusia. Basar kalimatnya manusia. Di dalam Al-Quran ada surat dan ayatnya saya lupa, tapi yakin ada itu dalam Al-Quran. Qul innama basaru mislukum yuha ilayya. Kalimat basar di situ manusia. Manusia secara jismani. Jadi kalau di dalam Quran kalimat manusia dengan kalimat basar itu secara jismani. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya yang ada di dalam dirimu itu manusia seperti kalian semua. Cuma yang membedakan kita, kalian semua tidak mendapatkan wahyu seperti Nabi Muhammad. Ada lagi panggilan manusia di dalam Al-Quran itu nas.
Contohnya seperti lafaz qul a'udzu birabbin nas. Itu manusia juga. Kalau di dalam Al-Qur'an panggilan manusia dengan kalimat nas, berarti itu secara komplit jismani dan ruhaninya. Ada lagi panggilan manusia itu dengan kalimat insan. Kalau petunjuk dengan kalimat insan, berarti manusia secara jiwa, secara ruh. Makanya di sini wajib ke setiap manusia yang berruh, berjiwa. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyata telah menjadikan aku yang maha agung, kata Allah, insan. Di situ bukan manusia sempurna, tapi manusia secara ruh, dengan postur, dengan sebuah adegan uraian yang sangat sempurna. Kalau makna ini diterapkan ke jasad, lah kenapa di dunia ada yang cacat? Katanya Allah sempurna. Ada yang kakinya pas, tapi ada yang pendek sebelah. Mana sempurnanya? Di sini ayat ini menunjukkan secara ruh. Allah menciptakan manusia dengan uraian ruh yang sangat sempurna. Kita kan mengetahui ruh itu segelintir saja. Jadi kalau ada orang meninggal, jadi ruhnya dicabut segelintir, percis kayak perokok nyabut rokok dari bungkusnya. Padahal aslinya gak seperti itu. Kalau kita buka kitab-kitabnya Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, bahwa ruh ini dibagi beberapa bagian. Ruh sultani, ruh kursi, ruh jismani. Nah ini Allah ciptakan dengan uraian yang sangat rapi, yang sangat bagus. Bahkan hikmah atau dampak dari kejiwaan ruh ini, potensinya juga manusia yang sangat rapi. Contohnya akal. Jangan salah, makhluk binatang punya akal. Manusia pun punya akal. Cuma akal binatang namanya akal tabi'i. Akal manusia disebut akal ghorizi. Bedanya akal tabi'i sama akal ghorizi, orang tua kita dulu menyebutkan bahwasannya binatang itu punya tabiat. Nah itu akal tabi'i. Contoh misalnya makhluk monyet ya. Makhluk monyet diajarin oleh manusia suruh menerima duit 10.000. Datang orang ngasih duit 5.000 gak mau dia. Ya masuk akal sih, disuruhnya juga nerima 10.000, kalau dikasih duit 5.000 kan kecil. Tapi begitu ada orang datang ngasih duit 100.000, tetap dia gak mau, karena diajarinya nerima duit 10.000. Itu namanya akal tabiat. Beda sama manusia. Diajarin harus ngasih uang itu di atas meja sesuai dengan gaji saja, kan gitu ya. Lah kalau ada yang di bawah meja lebih dari gaji diterima juga. Nah itu karakter manusia. Yang sedikit juga gua nerima, apalagi yang banyak, kan begitu. Nah karena manusia akalnya adalah akal ghorizi. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya paling pertama yang wajib di manusia adalah ma'rifatun ilahi bistiqani, mengenal Tuhannya yang dia sembah seyakin-yakinnya. Ini kita lihat secara umum. Kalau misalnya ada orang yang menyembahnya, misalnya menyembah berhala, itu wajib
ruhnya yang memeluk suatu agama ini yakin terhadap Tuhannya seyakin-yakinnya. Kalau yang menyembahnya misalnya ada yang menyembah dewa misalnya, itu diwajibkan yakin kepada dewa yang dia sembah seyakin-yakinnya. Begitu pula umat Islam diwajibkan yang paling pertama di dalam diri manusia itu wajib mengenal Tuhannya yang dia sembah seyakin-yakinnya. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang dipanggil untuk masuk Islam secara kafah adalah orang-orang yang beriman. Karena itulah yang paling pertama wajib. Makanya Bapak, kalau kita melihat sejarah orang-orang tua dulu, para wali dulu, melihatnya dengan mata sebelah saja, dengan mata yang gegabah, kita akan menolak. Ada orang yang gak percaya ke Sunan Kalijaga, gak mungkin Sunan Kalijaga itu wali. Kenapa? Masa wali nunggu tongkat di pinggir kali, kapan sholatnya? Para wali dulu pinter sebelum manusia ini dibebanin sholat, sebelum manusia ini dibebanin zakat dan puasa, maka terlebih dahulu yang dia tanamkan kepada dirinya adalah keyakinan terhadap Tuhannya seyakin-yakinnya. Kan di buku-buku gitu sejarahnya ya. Dia mau berguru ke seorang wali, Sunan Kalijaga ke Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, kalau memang mau berguru kepada saya, tungguin tongkat ini. Ditungguin dia di pinggir kali sampai lumutan. Katanya di dalam sejarahnya Sunan Bonang itu lupa. Begitu pulang dia badannya Sunan Kalijaga udah lumutan. Kaget Sunan Bonang, dilihat disesuaikan lumutnya. Kalau bahasa sekarang mungkin disentil hidungnya, melek, wah masih hidup nih. Dibersihin, suruh mandi, dibersihin, lalu dia bertanya, kenapa saya bertahun-tahun diem tidak makan tidak minum kok tidak mati? Nah, baru dia Sunan Bonang mengatakan, karena sampean tidak dimatikan. Oleh siapa? Oleh yang mempunyai mati. Saya berarti hidup, dihidupkan. Oleh siapa? Oleh yang mempunyai hidup. Ditanamkanlah kalimat la ilaha illallah. Makanya di zaman itu, zaman dulu nggak seperti sekarang pengajian-pengajian bebas. Di zaman tantangan yang mana umat Islam masih minoritas, mereka itu kuat, tangguh menyebarkan syariat Islam. Kenapa? Karena tauhidnya dulu yang dia ajarkan atau yang dia kokohkan. Oleh karena itu, sesuai dengan pesanan guru kita, pada kesempatan ini kita bahas ketauhidan keimanan. Tapi tidak bisa jauh-jauh karena kemampuan saya juga tidak jauh. Kata iman saja. Kita bahas iman. Iman itu kalau kita diartikan ada 3 sudut pandang, 3 bagian. Yang pertama, iman menurut lugot, bahasa. Karena iman menurut bahasa nanti tuntutannya juga bahasa. Yang kedua, iman menurut syar'i atau syariat. Karena iman menurut syariat nanti tuntutannya juga syariat. Ketiga, iman menurut ahli hadis. Jadi 1 iman menurut lugat, 2 iman menurut syara', 3 iman menurut ahli hadis. 1 iman menurut lugat,
Apa sih kata ahli bahasa iman itu? Menurut para ulama ahli bahasa, iman itu adalah at-tasdiq. Artinya at-tasdiq membenarkan. Cuman kalimat membenarkan ini ada dua sisi. Ada dua golongan atau ada dua sumber. Yang pertama, membenarkan yang datangnya dari otak, dari pikiran, hasilnya pengetahuan. Makanya bahasa ini biasa disebut percaya. Apa artinya iman? At-tasdiq. Apa artinya tasdik? Percaya oleh. Karena dia memahaminya suatu kebenaran yang keluar dari otak atau dari pikiran, buahnya adalah pengetahuan. Sesuai dengan kalimat percaya. Dan percaya itu bahasa serapan yang diambil dari bahasa Sanskerta, asal kata pracaya. Artinya pracaya, tahu tapi tidak mengalami. Tahu tapi tidak mengalami di situ. Contoh, bapak punya anak bapak datang, pakaiannya basah kuyup, ditanya sama bapak, kenapa nak pakaian basah? Dari mana kamu? Anak bapak menjawab, saya dari Bantar Gebang. Kenapa pakaiannya basah? Hujan-hujanan. Lah kan di sini mah nggak hujan, di sana mah hujan, hujan deras pak. Bapak tahu nggak di Bantar Gebang hujan? Tahu. Kenapa? Karena lihat anak. Tapi bapak mengalami nggak hujan-hujanan? Enggak. Nah, itu adalah suatu pengetahuan, suatu kepercayaan yang timbulnya dari otak, yang timbulnya dari pikiran, hasilnya adalah ilmu. Kenapa? Karena berdasarkan tanda-tanda. Ada orang yang percaya penjangkauannya dengan pikiran, penjangkauannya dengan ilmu, hasilnya sebuah pengetahuan. Tapi maaf, itu tidak akan menjamin sebuah amaliyah. Jangan heran jikalau di zaman sekarang banyak yang pintar agama tapi keimanannya tipis. Kenapa? Pengetahuannya banyak, tapi pengetahuan tidak akan menjamin mengaplikasikan ke dalam kehidupan. Datang ke rumah bapak pengemis juragan, kasihan saya orang miskin. Percaya nggak pengemis itu orang miskin? Kalau nggak miskin nggak ngemis. Walaupun di rumahnya punya motor, kalau pekerjaannya mengemis berarti miskin. Percaya. Tapi ngasih nggak bapak? Belum tentu. Tergantung kepelitan dan kebaikan bapak. Ada orang yang meyakini secara otaknya terhadap hukum-hukum Allah, terhadap ilmu-ilmu tauhid, dia bukan diyakini tapi diketahui. Kenapa? Karena penjangkauannya di dalam otak. Diketahui tapi belum tentu mengamalkan. Kenapa? Karena iman penjangkauan percaya hanya sekedar pengetahuan, tidak masuk ke dalam pengamalan. Ada lagi sisi yang kedua, iman itu tasdik, artinya membenarkan yang datangnya dari hati. Pembenaran yang datangnya dari hati, buahnya ridho. Makanya bahasanya yakin. Suatu pembenaran kalau masuk ke dalam hati, maka
buah hasilnya yakin, buahnya ridho. Lah kalau kebenaran itu sudah masuk ke dalam hati, hasilnya jadi sebuah keyakinan, buahnya apa? Jadi ridho. Orang ridho pasti melaksanakan. Makanya ketika keimanan itu masuk ke dalam otak, terserah mau dikeluarkan di dalam pengetahuan sajakah atau mau dimasukkan ke dalam hati menjadi sebuah keyakinankah? Kalau dimasukkan ke dalam hati menjadi sebuah keyakinan, maka hasilnya ridho, akan menjadikan sebuah pengamalan. Tapi kalau dimasukkan ke dalam otak hanya sekedar pengetahuan, ya jadinya semua sekedar tahu saja. Yang akan naik derajatnya di hadapan Allah adalah punya pengetahuan di dalam otak, masuk ke dalam hati jadi pengamalan. Inilah orang-orang yang derajatnya di hadapan Allah tinggi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka bakal diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman, dan dari orang yang beriman itu orang yang diberikan kemampuan ilmu dirinya akan diangkat apa? Derajatnya. Maka masuk ke dalam makna iman yang kedua, makna iman menurut syariat. Apa kata ilmu syariat? Kata ilmu syariat, iman itu tasdiku fi jami'i ma jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ilmi al maklumah. Membenarkan seluruhnya tentang apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari urusan agama yang telah engkau ketahui. Otaknya membenarkan, hatinya meyakini tentang apa-apa di dalam yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Pak, otak menerima tapi hati tidak menerima, tidak jadi aplikasi ke dalam kehidupan. Contoh, dengar suara adzan. Begitu ngedengar suara adzan, kan kalau ngedengar mah pakai kuping. Kalau melihat mata kan gitu ya. Dengar pakai kuping pasti. Dengar pakai kuping, masuklah ke kuping. Di kuping itu ada dua saraf. Satu saraf sensoris. Sensoris itu ada untuk menyensor suara-suara. Dan repot kalau nggak ada saraf itu Pak. Bagaimana kalau kuping kita mendengar di Bantar Gebang, mendengar di jembatan kosong, kan nggak susah. Maka ada sarafnya. Yang kedua ada saraf motoris, saraf yang menghantarkan dari bunyi ini ke otak. Begitu dengar suara adzan, ku kuping dianterin ke otak. Otak sudah didoktrin oleh orang tua kita, oleh guru ngaji kita. Setiap mendengar suara adzan itu panggilan sholat. Makanya ketika ada adzan siap-siap sholat. Coba kalau dari kecil kita didoktrin sama guru ngaji, sama orang tua didoktrinnya setiap mendengar suara adzan itu panggilan makan. Setiap dengar suara adzan pasti ke dapur. Karena udah didoktrin, oh adzan kata kuping, kata otak iya sholat. Turunlah dari otak ke hati. Di hati ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hati itu terkadang ada fujur, ada rusak, terkadang ada takwa. Ini yang dikatakan iman itu yajidu wa yanfus. Kadang takwa, kadang hati itu rusak. Kalau ketika mendengar suara adzan masuk ke otak, dari otak turun ke hati, hatinya lagi fujur, maka sholatnya diakhirkan. Tapi kalau kedengaran suara adzan masuk ke dalam otak, otak turun ke hati, hatinya lagi takwa, maka sholatnya bakal diawalkan.
Inilah fungsinya sinkron antara otak dengan hati yang menjadikan sebuah hatinya orang yang beriman. Tapi ketika hatinya kotor, imannya rusak, maka ini akan muncul karakter-karakter yang tidak baik. Makanya di dalam hukum syariat, iman itu adalah tasdiqu fi jami'i ma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam minadini al-ma'lumah, membenarkan seluruhnya, otak, hati, dan seluruh anggota badan tentang apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW dari urusan agama yang telah diketahui. Datang ahli hadis. Kebenaran syariat itu dibenarkan oleh hadis. Kenapa? Karena di dalam hadis, di dalam kitab Tanqihul Qaul bab yang ketiga, hadis yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan iman itu adalah huwa ma'rifatu fil qalbi wa qawlu fil lisan wal amalu bil arkan. Makrifat di dalam kolbu, makrifat itu kenal. Bisa jadi kenal tuh karena kita tahu sifat-sifatnya. Makrifat di dalam hati, keluar di dalam mulut kalimat la ilaha illallah, teraplikasi ke dalam kehidupan. Cuman masalah yang terkadang datang, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan terkadang tidak teraplikasi di dalam kehidupan. Kenapa itu semua? Nah, ada lagi. Kenapa kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini sunat. Kita rajin, harus, tadi dituntun oleh Bapak Ustadz, kita harus rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Pak. Kalau menurut pemahaman ilmu falak, sekurang-kurangnya 165. Kenapa ilmu falak memahami 165? Karena 165 ini terdiri dari 165. 1 tambah 6 7 tambah 5 jumlah 12. Lafaz la ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Kalau dimasukkan ke dalam pilarnya agama yang baik dan sempurna itu bisa ditinjau dari 3 hal. 1 etika, 2 logika, 3 estetika. Keyakinan yang berdasarkan akal sehat, aturan yang sesuai dengan fitrahnya manusia, keindahan tatkala menjalankan agama. Itu agama yang sempurna, itu ada di dalam Islam. Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5, 6 tambah 5 11, ihsan 1, jumlahnya 12. Makanya orang tua dulu kalau ada anak bandel disebut cilaka 12 gitu. Itu gutak-gatik ilmu falak kan begitu ya. Nah, kenapa harus sering mengucapkan la ilaha illallah? Karena salah satu kalimat yang sangat ditakuti oleh syaitan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Tanqihul Qaul bab yang kedua, hadisnya hadis yang terakhir, nggak apa-apa doib juga kita pakai saja. Man qala la ilaha illallah dzaba syaiton kama yadzubu arsasu alan nar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hancur setan seperti hancurnya timah di atas api. Makanya senantiasa kita habis sholat sering melantunkan kalimat la ilaha
illallah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, malah para saudara-saudara kita yang sering melaksanakan huruj, itu kalimat itu dijadikan di depan, bahwasanya kita itu harus yakin atas dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, permasalahannya kalimat la ilaha illallah suka dilantunkan tapi hatinya tidak sesuai. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Lakinu, sangkutkan, sinkronkan, ya. Mautakum, yang maut di dalam dirimu, mautakum, yang mati di dalam dirimu, biqauli la ilaha illallah, sinkronkan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Apa yang mati di dalam dirimu? Kan kita bisa jalan, kan kita bisa mengemudi mobil, kan kita bisa kerja. Ingat, tatkala kita kerja, naik pangkat, rasanya itu kesuksesan diri kita. Tatkala kita mendapatkan prestasi di tempat kerja lebih dari uang gaji, rasanya itu kehebatan kita. Tatkala kita mendapatkan istri cantik, rasanya itu tampannya diri kita. Sadar gak sadar, jantung berdetak, badan kita hidup, hati kita yang sudah mati. Kenapa mati? Lepas salah satu kewajiban yang mana Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepadaku sebanyak-banyaknya. Sinkronkan kalimat la ilaha illallah dengan hati kita. Nah, fenomena yang kita temukan di dunia ini, menurut pemahaman ulama ahli tauhid ada 4: jalal, kamal, jamal, kohar. Ini kadang-kadang kita hilang, kita mati hati kita. Jalal itu ketinggian, kekuasaan, ya. Jalal itu keagungan. Ketika kita menemukan jalal, naik pangkat, masyarakat menghormatin kita, di kantor kita dihormatin, lupa bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu la jalal jalallah, tidak ada keagungan, hanyalah keagungan Allah. Allah di hatinya. Saya dihormati oleh orang banyak. Ini adalah tidak seberapa, karena keagungan yang lebih hebat adalah keagungan Allah. Allah di hati. Itu yang namanya hidup. Kamal, manakala kita menemukan kesempurnaan. Orang mah ketika lockdown susah payah, kita mah tidak goyah sedikit pun karena berkecukupan. Kadang-kadang hati kita mati, inilah kehebatan saya. Padahal tidak ada kamal kecuali kamalullah, tidak ada kesempurnaan, hanyalah kesempurnaan Allah. Allah di dalam hatinya. Begitu pula kamal, jamal, keindahan. Tidak ada keindahan kecuali keindahan Allah. Kekuasaan, kekuatan, tidak ada qahar kecuali qaharullah, kekuatan Allah. Maka semua fenomena yang terjadi, baik kesuksesan ataupun ketidaksuksesan di dalam diri kita, maka di hati hanyalah ini adalah kehendaknya Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya digambarkan ketika kita melaksanakan tawaf di Ka'bah, kan ngurilingin Ka'bah tuh itu beda-beda. Ada orang Singapura, orang Malaysia,
orang bule, orang hitam, orang sawo mateng, semuanya ngeliling di luar. Di dalam mah tidak ada. Artinya semua kehidupan dunia tidak masuk ke dalam hati, yang di hati adalah Allah. Nah, itulah yang dinamakan sinkronkan hati kita, sinkronkan yang mati di dalam dirimu. Apa? Ngucapin la ilaha illallah mah sering, adzan mah sering, tapi tidak dibarengan dengan ingatnya kepada Allah. Itu mati. Hidupkan dengan mengingat Allah. Apa yang diucapkan itu tembuskan ke dalam hati, ingat kepada Allah. Maka ini akan menjadi aplikasi di dalam kehidupan. Kayanya tidak sombong karena di hatinya ini adalah kehendak Allah. Susahnya juga tidak aral atau tidak putus asa karena di hatinya ada Allah, ini adalah kehendak Allah. Lurus mendapat kenikmatannya juga tidak lupa kepada Allah karena inilah kehendak Allah. Membias ke dalam perilaku amalia sehari-hari. Diaku oleh hati Allah selalu diingat, diucapkan oleh lisan dengan mengucapkan doa-doa. Doanya tidak hanya sekedar di lisan tapi berisi sampai ke kolbunya. Itu yang akan teraplikasi ke dalam kehidupan. Barulah wal amalu bil arkan. Itulah sekilas tentang penjelasan keimanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau dalam penjelasan kurang begitu jelas, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.